Halo, kumaha damang. Saatnya Anda menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rosdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Tembok penahan tebing di Bandung Barat longsor. 3 rumah dan seorang warga tertimbun material longsor. Satu rumah di Cibalagung, Bogor hanyut terbawa aliran deras Sungai Cikaret. Longsor timbun 8 orang di Bogor, 1 tewas, 4 selamat dan 3 korban lain masih dalam pencarian. Ya, mengawali informasi hari ini, sebuah mobil minibus tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak sebuah truk pasir di Pangandaran. Kecelakaan diduga terjadi akibat sopir minibus yang mengemudi dalam kondisi mabuk. Sebuah truk pasir melintang di tengah jalan pada Herang, Kabupaten Pangandaran dengan muatan pasir yang tumpah ke jalan setelah ditabrak oleh sebuah mobil minibus dari arah berlawanan. Jalan yang tertutup mengakibatkan kemacetan panjang arus lalu lintas dari kedua arah. Menurut pengemudi truk pasir, kecelakaan terjadi ketika mobil minibus yang dikemudikan oleh Sony bersama 4 orang temannya meluncur kencang dari arah Pangandaran dan truk pasir berjalan ke arah Pangandaran. Dari jauh, laju minibus terlihat oleng. Dan saat berpapasan dengan truk, tiba-tiba pengemudi minibus membanting setir ke kanan hingga menabrak bagian belakang truk pasir hingga menyebabkan truk terguling. Sedang minibus terus meluncur hingga menabrak rumah warga. Itu mobil yang brionya kan dari depan sana ya. Tiba-tiba gunting gini nabrak pantat ini paspor. Otomatis saya kan didorong gini, flek. Kan mulai gini, langsung roboh saya. Berarti arah Brio dari mana, Kang? Ada juga dari sana, dari Pangandaran ya? Iya, kalau saya dari Ciamis. Sopir dan penumpang Brio langsung dilarikan ke puskesmas. Namun, mereka tidak mengalami luka berat. Menurut keterangan polisi, pengemudi minibus dalam kondisi pengaruh minuman keras. Menurut keterangan saksi yang tadi sudah didalami dan pengecekan di puskesmas, menurut petugas puskesmas ada indikasi dari pengemudi Honda Brio untuk supirnya dan ketiga rekannya ya ada yang mengkonsumsi minuman. Kasus kecelakaan ditangani unit lalu lintas Polsek pada Herang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Ya, 3 unit rumah di Bandung Barat hancur tertimpa longsoran tembok penahan tebing setelah curahan hujan deras. 1 orang warga sempat tertimbun longsor namun berhasil diselamatkan. Sejumlah rumah warga di Kampung Karangmulia, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat rusak parah. Beberapa dinding tembok ruangan kamar, dapur hingga ruang tamu jebol setelah dihantam longsoran tembok penahan tanah TPT sepanjang 15 meter yang berada di sampingnya. Selain menghantam 3 unit rumah milik keluarga Maman, Nahdi, dan Irawan, longsor juga membuat 4 rumah lain dalam posisi menggantung sehingga kondisinya membahayakan. Longsor yang terjadi pada Kamis pukul 4 dini hari menjelang salat subuh dipicu hujan deras. Akibatnya seorang penghuni rumah, Ahmad Yadi, terluka di tangan dan kepala. Ahmad selamat dari maut meski sempat tertimbun selama 2 menit di bawah reruntuhan bangunan dalam kamar tidur rumahnya dengan pertolongan warga. Menuju Bobo. Lagi tidur tadi jam 4 lebih lah. Kebetulan istri saya udah keluar jam 4 mau beberes kayak gitu. Saya nggak tahu. Karena rasa-rasa tuh pokoknya cepot karena banget cepot. Dia nyar. Tadinya nggak bisa ngarenghap weh. Udah nggak bisa bangun lagi, Pak? Bisa bangun lagi. Tertimbun gitu, Pak? Sama... Tertimbun, ntar semua kesini, cuma kaki doang segini enggak. Untuk sementara 18 orang penghuni dari 3 rumah yang hancur akibat longsor mengungsi ke rumah tetangga dan kerabat. Menurut keterangan staf Desa Citatah, selain hujan, longsor disebabkan tebing penyangga tanah terlalu tegak dan kurangnya resapan air. Posisi TPT-nya mungkin
kurang tegak ya, sekarang 90 derajat, sekarang selatan lah. Ada dua itu ya, udah dua terus hujan ringan. Sebelumnya kan, tapi kemarin memang nggak ada hujan besar. Bencana longsor di Bandung Barat sudah terjadi untuk yang kesekian kalinya. Selain di Cipatat, sebelumnya longsor juga terjadi di Cikalong Wetan, Ngamprah, dan Cisarua. Warga diimbau lebih waspada karena beberapa hari ke depan curah hujan tinggi masih akan terjadi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah pekerja proyek tertimbun tembok penahan tanah di kawasan Cisarua, Bandung Barat pada Kamis pagi. Proses evakuasi sejumlah korban selamat yang melibatkan tim gabungan berlangsung dramatis. Dengan kepenuh hati-hatian, tim penyelamat gabungan berusaha membebaskan Saldi, seorang pekerja proyek dari timbunan reruntuhan batu dan tembok di gorong-gorong saluran air di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Menggunakan semprot air, regu pemadam kebakaran menyingkirkan reruntuhan batu agar posisi kaki korban yang terjepit batu kirmir bisa terbebas. Selama proses evakuasi, korban juga dibantu asupan oksigen dari tabung. Setelah 2 jam lamanya, tubuh Saldi akhirnya berhasil dibebaskan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Seorang pekerja proyek lainnya, Ronald, juga sudah lebih dulu bisa dibebaskan. Saldi dan Ronald bersama 4 pekerja proyek lainnya sempat tertimbun reruntuhan tembok penahan tebing dan kirmir gorong-gorong air Kamis pukul 9 pagi. Diduga tanah labil akibat terkikis air hujan hingga tembok penahan tebing ambrol dan korban tertimpa reruntuhan tembok. 4 pekerja rekan Saldi dan Ronald berhasil lompat saat TPT dan batu kirmir ambrol. Ini yang tertimbun berapa orang teman? Hah? Tertimbun Cuma 2 orang. Ya. Yang satu selamat juga ya? Ya. Juga sempat tertimbun tadi. Enggak sih. Keburu loncat. Semuanya tadi yang kerja tuh berempat ya? Berempat. Yang loncat. Ada yang loncat ya. Polisi masih menyelidiki dugaan kelalaian para pekerja yang tidak melihat kondisi tembok penahan tebing yang sudah labil tergerus air. Dugaan hanya kelalaian, tidak ada unsur sengaja. Kedua korban yang tertimbun saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit dengan kondisi luka di bagian kaki. Peristiwa tertimbunnya pekerja proyek gorong-gorong saluran air ini sempat mengejutkan warga sekitar dan memancing kerumunan warga. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, bencana longsor melanda Kecamatan Cibadak, Sukabumi. Akibatnya, 1 unit mobil terperosok terbawa material longsor sedalam 3 meter. Rabu petang, longsor melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Salah satunya di Desa Batu Nunggal, Karangtengah, tepatnya di Jalan Perumahan Green Hill. Tebing longsor yang dipicu hujan deras menyebabkan 1 mobil yang sedang parkir terperosok ikut terbawa material longsor sedalam 3 meter. Sang pemilik yang hendak memindahkan mobilnya berhasil menyelamatkan diri saat longsor terjadi. Ya terlalu cepat gitu geraknya, jadi begitu saya mau buka pintu tahu-tahu udah buruk aja. Untungnya saya sempat loncat gitu, kalau nggak loncat mungkin saya ketindihan mobil. Ya itu yang saya ketahui. Memang hujannya deras, Pak? Wah, besar sekali, Pak. Mengetahui kejadian ini, petugas gabungan mendatangi lokasi dan mengerahkan alat berat untuk membantu menarik mobil ke atas jalan. Saat ini ada 4 titik bencana longsor di Kecamatan Cibadak. Cibadak sore ini terjadi ada 4 titik ya, 2 di Desa Batu Nunggal, 1 di Kelurahan Cibadak dan 1 lagi di Desa Karangtengah. Pak itu rata-rata apa sih bencana alamnya, Pak? Longsor gimana? Longsor ya mayoritas seperti itu. Menurut data dari BPBD, di Kota Sukabumi ada 16 titik longsor dan banjir. Sedang di Kabupaten Sukabumi ada 5 kecamatan yang dilanda banjir dan longsor, yaitu Kecamatan Cibadak, Cicantayan, Parakan Salak, Gunung Guruh, dan Cisaat. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, masih dari Kabupaten Sukabumi, seorang anak yang sedang bermain di selokan hanyut terbawa hingga ke anak sungai yang airnya cukup deras di Perum Pratama Sukamantri Cisaat Rabu lalu. Hingga Kamis pagi, korban belum ditemukan. Tim SAR gabungan BPBD, TNI, Polri, dan PMI bersama warga mencari seorang anak bernama Nika berusia 7 tahun yang hanyut
di selokan anak sungai yang berada di Perum Pratama, Sukamantri, Cisaat, Kabupaten Sukabumi Rabu sore hingga malam. Korban hanyut saat bermain di tengah hujan yang turun bersama 3 orang temannya tak jauh dari selokan. Entah kenapa tiba-tiba saja korban terpeleset dan jatuh ke dalam selokan yang airnya cukup deras hingga korban terbawa arus air yang deras. Saat kejadian, Ketua RT bersama warga sempat menyisir lokasi sepanjang 300 meter dan nyaris menolong korban. Namun karena arus air yang terlalu deras, akhirnya korban menjauh dan tak terlihat lagi. Setelah pencarian dilakukan tim SAR gabungan, hingga pukul 8 malam pencarian pun dihentikan. Pencarian tadi ditelusuri dan sampai hari ini karena cuaca tidak memungkinkan, hujan dan air juga naik kembali, penerangan kurang. Untuk sementara pencarian dihentikan sementara, dilanjutkan besok pagi. Kamis pagi pencarian kembali dilanjutkan. Tim SAR gabungan Basarnas, BPBD, PMI, TNI, Polri menggunakan ban untuk menyisir lokasi sepanjang aliran sungai. Banyaknya gorong-gorong yang sulit ditembus menyebabkan proses pencarian mengalami hambatan. Hingga pukul 10 korban belum ditemukan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, kita ke informasi lain. Jasad Endang, pengendara sepeda motor yang terseret banjir di Ciharbeti, Ciamis hingga terpental ke Sungai Cibuyut akhirnya ditemukan. Jasad korban ditemukan di Kecamatan Cineam, Tasikmalaya dengan kondisi sebagian tubuhnya terkubur pasir di pinggir sungai dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Pencarian jasad Endang, pengendara motor yang terseret banjir di Ciharbeti, Ciamis dan terlempar ke Sungai Cibuyut terus dilakukan tim SAR gabungan. Pencarian dilakukan tim SAR gabungan menyusuri Sungai Citandui menggunakan perahu. Pada Rabu siang, seorang warga yang sedang memancing melihat sesosok mayat di pinggir sungai dengan kondisi sebagian tubuhnya tertutup pasir. Penemuan ini selanjutnya dilaporkan warga ke polisi. Polisi dan tim SAR kemudian mendatangi lokasi penemuan mayat di Kecamatan Cineam, Tasikmalaya yang berdekatan dengan proyek bendungan Lui Keris. Antara 7 sampai 8 hari yang berada di Sungai Citandui ini, kemudian akibat daripada menyusutnya air sungai sehingga si mayat dalam kondisi terkubur di pasir dalam keadaan sudah membusuk dengan kondisi perlengkapan anatomi tubuh masih lengkap. Setelah dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Usai diidentifikasi, jenazah korban dipastikan atas nama Endang. Hal itu diketahui dari cincin di jari tangannya. Bahwa ini adalah jasad Kang Endang sesuai dengan ciri-cirinya yang ditemukan. Ciri-cirinya apa saja, Pak Ustaz? Yang pasti itu kan cincin. Cincin dilihat di cincin itu betul cincin Kang Endang. Selanjutnya jasad Endang akan dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.